Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Rega Aditya. Saya adalah mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan terkait dengan apa saja pajak-pajak yang dipungut, jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Khususnya dalam kali ini ialah pemerintah kota Jambi. Teman-teman, sebelum kita masuki apa saja jenis-jenisnya, langkah baiknya kita memahami dulu apa definisi dari pajak dan seberapa penting pajak bagi Kota Jambi. Nah, jadi pajak itu ialah iuran wajib bagi warga negara, baik individu maupun lembaga, yang diserahkan kepada negara guna membiayai program-program dan juga pembangunan infrastruktur baik pendidikan dan yang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini pajak adalah sumber pendapatan yang amat sangat penting atau bisa dikatakan vital bagi pemerintah Kota Jambi, yang mana pajak ini digunakan untuk membiayai program layanan dan juga pembangunan infrastruktur. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas jenis pajak yang pertama, yaitu pajak hotel dan juga pajak restoran. Nah, teman-teman sekalian, jadi hotel, kalau teman-teman pernah menginap di hotel, nah ternyata hotel itu dipungut juga pajaknya. Nah, yang mana sesuai dengan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 20, dan dapat dipahami bahwasannya pajak hotel itu atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Nah, teman-teman, sedangkan yang dimaksud hotel itu adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, terutama jasa terkait lainnya, dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, dan lain-lain. Nah, teman-teman, eh, pajak objek dari pajak hotel ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan, kenyamanan, termasuk juga fasilitas olahraga dan hiburan seperti teman-teman. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran eh, atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Harga jual penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian hotel. Nah, teman-teman, tarif pajak hotel ini paling besar sekitar 10% dan ditetapkan peraturan daerah kabupaten yang bersangkutan, gitu teman-teman. Kemudian juga terdapat pajak restoran, teman-teman. Jadi, menurut Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000, restoran itu ialah tempat menyantap makanan yang disediakan dengan dipungut bayaran. Nah, tidak termasuk, akan tapi tidak termasuk jenis tata boga ataupun catering, gitu. Dan juga pengenaan pajak restoran mencakup juga rumah makan atau kafetaria, kantin, warung, dan bar atau yang sejenisnya. Nah, dari berbagai pendapat juga, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya eh, pajak restoran ini ialah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, dan catering. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada jenis pajak hiburan. Nah, jadi pajak hiburan ini adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua pertunjukan seperti misalnya teman-teman semua menonton konser, menonton permainan sepak bola, atau menonton keramaian dalam bentuk apapun. Nah, itu dikenakan pajak. Namanya itu ialah pajak hiburan. Hiburan itu eh, kalau kita merunut definisi dari hiburan itu ialah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan pribadi dan menikmati atau kita mengkonsumsinya. Nah, pajak hiburan ini ialah pajak yang dikenakan atas semua hiburan yang memungut bayaran yang diselenggarakan pada suatu zona ataupun suatu daerah tertentu. Begitu, teman-teman. Baiklah, ke pajak yang selanjutnya, yaitu pajak parkir dan juga pajak penerangan jalan. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bahwasanya
objek dari pajak parkir ialah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha. Nah, teman-teman, sedangkan subjek dari pajak parkir adalah orang pribadi ataupun badan yang melakukan parkir kendaraan. Wajib pak- pajak parkir ini kewajibannya adalah orang atau pribadi yang menyelenggarakan tempat parkir. Adapun dasar pengenaannya ialah pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar pada penyelenggara tempat parkir. Nah, sedangkan tarifnya ialah ditetapkan paling tinggi 30%. Nah, lalu bagaimana dengan pajak penerangan jalan? Nah, pajak penerangan jalan itu adalah pajak atas penggunaan listrik dengan ketentuan bahwasannya di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, pajak penerangan jalan umum ini dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2001. Nah, subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan objek-objeknya ialah setiap pengguna listrik. Nah, begitu teman-teman. Lalu kita memasuki jenis pajak yang selanjutnya, yaitu pajak sarang burung walet. Nah, jadi teman-teman harus diketahui bahwasanya eh, sarang burung walet yang sering kita lihat yang bangunannya tinggi itu, nah itu dikenakan pajak juga. Pajak ini dipungut atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Nah, objeknya ialah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Nah, sedangkan subjeknya dari pajak ini ialah orang pribadi atau lembaga yang melakukan pengambilan dan mengusahakan sarang burung walet. Nah, wajibnya ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Nah, sedangkan dasar dari pajak ini adalah nilai jual sarang burung walet tersebut. Sedangkan tarifnya ditetapkan paling tinggi ialah 10%. Nah, memasuki pajak yang selanjutnya yaitu pajak air tanah dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Nah, jadi teman-teman, pajak air tanah ini dipungut eh, atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Objeknya ialah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Subjek dari pajak air tanah ini adalah orang atau pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Nah, wajibnya ialah orang-orang yang melakukan pengambilan atau pengeksploitasian air tanah. Nah, dasarnya ialah air tanah adalah nilai perolehan. Adapun eh, nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor di antaranya yaitu jenis air, sumber air, lokasi air, tujuan pengambilan, volume air, dan kualitas air. Nah, seperti itu teman-teman. Sedangkan tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi 20%. Lanjut, yaitu pajak bumi, bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Nah, jadi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ini eh, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau kepenguasaan pemanfaatan tanah atau bangunan. Nah, objeknya ialah eh, bumi dan bangunan yang dimiliki ataupun dikuasai serta dimanfaatkan oleh orang pribadi atau suatu badan. Nah, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, adapun subjek pajak bumi, bangunan, pedesaan, dan perkotaan adalah pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau eh, atau memiliki dan menguasai memperoleh manfaat dari atas suatu bangunan. Nah, teman-teman, tarifnya untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan itu ditetapkan paling tinggi sekitar 0,3%. Lalu masuki jenis pajak terakhir yang dipungut oleh pemerintah kota dalam hal ini yaitu pemerintah kota Jambi, yaitu pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, pajak ini dipungut atas perolehan hak tanah atau bangunan. Objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Meliputi pemindahan hak karena jual beli, karena hibah, karena tukar menukar,
karena warisan, karena penunjukan pembeli dalam lelang, dan lain-lain. Adapun pemberian hak baru itu karena kelanjutan pelepasan hak di luar pelepasan hak. Nah, kemudian hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak-hak lainnya. Nah, adapun subjeknya ialah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak ini adalah orang atau pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Adapun tarifnya ditetapkan paling tinggi sekitar 5%. Begitu teman-teman. Jadi mungkin sampai di situ saja presentasi dari eh, jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota, yaitu dalam hal ini pemerintah Kota Jambi. Saya akhiri dulu sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.